Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roro Mendil. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Bersedekah like dan subscribe ke channel ini sangat bermanfaat untuk kami, agar kami bisa terus berbagi cerita dan manfaat untuk kalian semua. Saya doakan kalian semua diberi umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di tepi pantai bernama Desa Laut Indah, hidup seorang nelayan sederhana bernama Raka. Ia adalah pria muda yang pekerja keras, memiliki wajah yang bersahaja dengan mata penuh semangat hidup. Raka tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu, hanya beberapa langkah dari deburan ombak yang menjadi musik kehidupannya setiap hari. Kehidupan Raka jauh dari kemewahan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia sudah bersiap dengan perahu kayunya. Perahu itu adalah peninggalan ayahnya, yang telah lama meninggal dunia akibat badai laut. Meski begitu, perahu tua itu adalah salah satu harta paling berharga yang dimiliki Raka. Ia percaya, selama ada kemauan dan usaha, ia bisa bertahan hidup dan bersyukur atas rezeki yang diberikan lautan. Namun, kehidupan di laut tidak pernah mudah. Kadang-kadang Raka pulang membawa hasil tangkapan melimpah, tetapi di hari-hari lain, ia kembali dengan tangan kosong. Meski begitu, ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, laut tidak pernah ingkar. Jika aku sabar, rezeki pasti akan datang. Filosofi hidupnya yang sederhana membuat Raka dihormati oleh para tetangganya. Selain bekerja sebagai nelayan, Raka dikenal sebagai sosok yang murah hati. Jika hasil tangkapannya berlebih, ia sering berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Hal ini membuatnya disukai banyak orang meski ia hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari para pemuda di desa itu. Ia tidak pernah terlihat mencoba mencari pasangan hidup. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang pria baik seperti Raka masih sendiri? Tetapi, Raka hanya tersenyum setiap kali ditanya. Baginya, hidup sudah cukup rumit, dan ia merasa belum pantas untuk memikirkan cinta. Hari-hari Raka berjalan seperti biasa, sampai suatu pagi yang mengubah segalanya. Di bawah langit jingga yang perlahan menjadi biru, di tengah hamparan lautan yang luas dan penuh misteri, Raka tidak menyadari bahwa hari itu ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ikan atau hasil tangkapan. Sebuah pertemuan yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, pertemuan dengan sosok yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disinilah kisah inspiratif ini dimulai. Sebuah cerita tentang kebaikan hati, keberanian, dan cinta yang melampaui batas dunia. Suatu pagi yang cerah, Raka memulai harinya seperti biasa. Ia mendayung perahu kecilnya ke tengah laut, tempat ia biasa melempar jaringnya. Langit biru cerah tanpa awan, dan suara burung camar yang terbang rendah menemani perjalanan Raka. Ombak kecil menyentuh perahunya, memberikan rasa damai yang menenangkan hati. Hari itu, Raka merasa optimis bahwa hasil tangkapannya akan melimpah. Saat ia menebarkan jaringnya untuk ketiga kalinya, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa aneh. Jaring itu bergerak dengan berat yang tidak biasa, seakan menangkap sesuatu yang besar. Raka berpikir mungkin ia menangkap ikan besar atau bahkan seekor penyu yang tersesat. Dengan penuh semangat, ia menarik jaringnya perlahan agar tidak merusak tangkapannya. Namun, apa yang ia lihat saat jaring itu terangkat membuatnya tertegun. Di dalam jaringnya, bukan ikan besar atau penyu yang terperangkap, melainkan seorang perempuan dengan tubuh yang memancarkan keindahan tak biasa. Rambutnya panjang, berkilauan seperti sinar matahari yang menyentuh permukaan laut. Bagian bawah tubuhnya tidak menyerupai manusia, sebaliknya, ia memiliki ekor bersisik indah yang berkilau seperti mutiara, berwarna hijau dan biru dengan sentuhan emas. Raka langsung menyadari bahwa ia telah menangkap seorang putri duyung. Putri duyung itu terlihat ketakutan. Matanya yang besar dan indah penuh dengan air mata, dan ia berusaha melepaskan diri dari jaring itu dengan sia-sia.
Raka segera meletakkan jaringnya kembali ke perahu dan mendekat dengan hati-hati. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," kata Raka dengan suara lembut. Ia perlahan membebaskan ekor sang putri duyung dari lilitan jaring, memastikan bahwa ia tidak melukainya lebih jauh. Setelah beberapa saat, putri duyung itu akhirnya berbicara. Suaranya lembut, seperti nyanyian angin yang berbisik. "Terima kasih," katanya pelan. "Namaku Mira. Aku terjebak di sini karena arus yang kuat." Raka memutuskan untuk membawanya ke pantai agar bisa merawat luka di ekornya. Ia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin dipercaya orang lain, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah membantu makhluk luar biasa ini. Dalam hatinya, Raka merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari berlalu sejak pertemuan pertama Raka dengan Mira, sang putri duyung. Setelah Raka membebaskan dan merawat luka di ekornya, Mira memutuskan untuk tinggal sementara di pantai terpencil, jauh dari pandangan penduduk desa. Di sanalah Raka dan Mira sering bertemu, berbagi cerita, dan perlahan membangun ikatan yang unik. Awalnya, Mira ragu untuk membuka diri. Dunia manusia begitu asing baginya, dan ia merasa takut akan reaksi orang-orang jika mereka mengetahui keberadaannya. Namun, Raka selalu bersikap lembut dan penuh pengertian. Ia tidak pernah memaksa Mira untuk bercerita lebih dari yang ingin ia ungkapkan. Hal itu membuat Mira merasa aman. Setiap pagi, setelah kembali dari melaut, Raka membawa sesuatu untuk Mira, entah itu buah kelapa, bunga dari hutan sekitar, atau sekadar cerita lucu tentang kehidupan di desa. Mira, di sisi lain, berbagi kisah tentang dunia bawah laut yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Raka. Ia bercerita tentang istana karang yang megah, tarian ikan pari di bawah sinar bulan, hingga ladang rumput laut yang membentang seperti padang hijau di daratan. "Laut lebih indah daripada yang pernah kubayangkan," kata Raka suatu hari. "Tapi aku tidak mengerti, kenapa kamu suka berada di sini, di dunia manusia?" Mira tersenyum kecil. "Karena meski laut begitu indah, ada hal yang tidak bisa kutemukan di sana. Seperti kebaikan hatimu, Raka. Dunia bawah laut tidak mengenal manusia seperti dirimu." Keduanya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mira mengajarkan Raka cara memahami arus laut dan membaca tanda-tanda cuaca, sementara Raka mengajarkan Mira tentang bintang-bintang di langit malam yang selalu ia gunakan sebagai penunjuk arah. Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ada kehangatan dan saling percaya yang tumbuh di antara mereka. Namun, tidak semuanya berjalan mudah. Beberapa nelayan desa mulai curiga melihat Raka sering pergi ke pantai sendirian. Mereka berpikir Raka menyembunyikan sesuatu, meskipun mereka tidak tahu apa. Sementara itu, Mira mulai merasa dilema. Ia tahu bahwa tinggal terlalu lama di dunia manusia bisa membahayakan dirinya. Namun, meskipun berasal dari dua dunia yang berbeda, persahabatan mereka terus tumbuh, melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Di hati kecil mereka, keduanya mulai menyadari bahwa ikatan ini lebih dari sekadar persahabatan biasa. Sebuah rasa yang sulit mereka ungkapkan, tetapi perlahan mengisi relung hati mereka. Hubungan Raka dan Mira semakin erat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung tanpa ujian. Seiring waktu, keberadaan Mira mulai menimbulkan kecurigaan di desa. Para nelayan memperhatikan perubahan perilaku Raka yang sering pergi sendirian ke pantai hingga larut malam. Beberapa bahkan mencoba mengikutinya, namun Raka selalu berhasil menyembunyikan keberadaan Mira. Di sisi lain, Mira mulai merasakan tekanan dari dunianya sendiri. Keluarganya di bawah laut, terutama ibunya, Ratu Laut, menyadari bahwa Mira sering meninggalkan lautan dan berinteraksi dengan manusia. "Mira, kamu tidak bisa terus seperti ini," kata sang ratu dalam pertemuan mereka di dasar laut. "Dunia manusia dan dunia kita tidak pernah bisa bersatu. Kembalilah, sebelum semuanya terlambat." Namun, Mira merasa hatinya sudah tertambat pada Raka. Baginya,
Raka adalah sosok yang berbeda dari semua manusia yang pernah ia dengar dalam cerita bawah laut. Kebaikan dan ketulusan Raka telah memberinya alasan untuk percaya bahwa manusia tidak selalu egois dan merusak. Di desa, tekanan juga semakin memuncak. Beberapa penduduk mulai menuduh Raka menyimpan sesuatu yang mengancam desa mereka. "Raka, apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" tanya seorang nelayan senior. Raka, yang tidak ingin Mira terluka atau ditangkap oleh manusia, tetap bungkam. Namun, ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Mira harus membuat keputusan besar. Di bawah sinar bulan purnama, ia menemui Raka di pantai. "Raka," katanya dengan suara lembut namun tegas, "aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Dua dunia kita terlalu jauh. Dan aku tidak ingin kau kehilangan segalanya demi aku." Raka menggenggam tangan Mira. "Aku tidak peduli, Mira. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Namun, Mira telah mengambil keputusan. Dengan tekad yang kuat, ia mengungkapkan sebuah rahasia. Ada mantra kuno yang dapat membuatnya menjadi manusia, tetapi dengan harga yang besar. Ia harus menyerahkan ekornya dan meninggalkan lautan selamanya. Raka mencoba mencegahnya, tetapi Mira meyakinkannya bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Di bawah sinar bulan, Mira mengucapkan mantra kuno. Cahaya biru terang menyelubungi tubuhnya, dan perlahan, ekornya berubah menjadi sepasang kaki manusia. Ketika perubahan selesai, Mira berdiri di hadapan Raka sebagai manusia. Air mata kebahagiaan dan kesedihan bercampur di wajah mereka. Mereka tahu bahwa pengorbanan ini adalah bukti cinta yang sejati, tetapi juga awal dari tantangan baru yang harus mereka hadapi bersama. Pagi itu, pantai Desa Laut Indah menjadi saksi momen yang tak terlupakan. Raka dan Mira memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Penduduk desa yang awalnya curiga dan menghindari Raka kini mulai memahami kisah sebenarnya setelah ia dengan hati terbuka menceritakan semuanya. Mereka akhirnya menerima Mira sebagai bagian dari desa, melihat cinta tulus yang terpancar di antara pasangan itu. Pantai dihias dengan karangan bunga laut dan daun kelapa, sederhana tetapi menawan. Langit biru cerah dengan angin laut yang sepoi-sepoi menciptakan suasana damai. Penduduk desa berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka, memberikan restu dan doa untuk pasangan ini. Mira, yang kini menjadi manusia, mengenakan gaun putih sederhana yang dihiasi bunga melati. Rambut panjangnya diikat lembut, dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Raka berdiri di sisinya, mengenakan pakaian tradisional nelayan dengan sorot mata penuh kebahagiaan. "Saya bersyukur atas semua yang telah diberikan laut kepada saya," kata Raka di depan semua orang. "Tetapi hari ini, saya lebih bersyukur karena menemukan cinta sejati yang melampaui batas dunia. Mira adalah anugerah terbesar dalam hidup saya." Setelah ikrar pernikahan diucapkan, suara tepuk tangan dan sorak-sorai menggema di pantai. Anak-anak berlari riang, memetik bunga yang menghiasi pasir, sementara orang-orang dewasa tersenyum penuh haru. Bahkan para nelayan yang awalnya ragu kini memeluk Raka, menunjukkan dukungan mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berhenti di sana. Setelah menikah, Raka dan Mira hidup bersama di desa. Raka tetap menjadi nelayan, tetapi kali ini, ia memiliki seorang partner yang istimewa. Mira, dengan pengetahuannya tentang laut, membantu Raka memahami tanda-tanda alam yang sebelumnya tak ia sadari. Ia mengajarkan cara membaca arus yang membawa ikan, hingga membuat hasil tangkapan Raka meningkat drastis. Penduduk desa mulai menyebut mereka sebagai pasangan yang membawa keberkahan. Kehadiran Mira tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi Raka, tetapi juga bagi seluruh desa. Ia memperkenalkan cara memanfaatkan hasil laut secara bijaksana, mengajarkan penduduk untuk menjaga lingkungan laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Di penghujung setiap hari, Raka dan Mira sering berjalan di pantai, menikmati matahari terbenam. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi selama mereka bersama,
tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan batas dunia yang berbeda. Di bawah bintang-bintang malam, mereka hidup bahagia, membawa harapan dan cinta yang abadi. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.